ترجى سماعتهم لكل يوم المنتقمين يا رب بالمصطفى فللمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balaghani bi qawli ta'ala wa inna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiram wa jami'i al-mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa jami'i tabi'in nuzulan ila wa la ilaha illa kana min al-muhaddisin mufassirin khususan min al-tabari wa sya'bu al-jilani wa syafa'atin ar-rasul wa syama'al kutubi wa syama'al kasir wa syajaratin al-mahli wa syajaratin asyuti wa syaiman al-jamal wa syai'amat Muhammad al-Syabi wa syai'an Muhammad al-Syabani wa syai'an Muhammad al-Lusi wa syai'an Muawiyah al-Bantani wa syai'an Ahmad bin Mustafa al-Marawi wa syai'an Ibn Ashir wa syai'an Tawali al-Sya'rawi wa syai'an Tawi wa syai'an al-Zuhaimi wa syai'an Muhammad Ali al-Syuhudi wa syai'an Quraisyiyah wa syai'an Bishri Mustafa Rabbang wa ila jami' masyayikhina masyayikhina syawila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan tasik teng surah Al-Baqarah ayat 250 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu ta'ala Allah iku la ilaha ora ana pangeran iku mawujud illahu kejaba Allah al-hayyu kang urip al-qayyum tur kang jumeneng. La ta'khudhu ora ngelak hu ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora apa turu. Iku lahu kagungane Allah ma utawi barang fisamawati kang tetep ing dalem pira-pira langit wa malan barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Manza utawi sapa iku allazi kang yasfa'u kang mitulungi sapa sing man indahu ing dalam ngersane Allah illa biizni kejaba kelawan izni Allah. Ya'lamu pirsa sapa ya Allah ma ing barang baina aidihim kang ana antaraning ngarepe makhluk wa malan barang khalqahum kang ana mburine makhluk wala yuhituna lan ora bisa meliputi sapa ya makhluk bisa ing lawan setitik-setitike min ilmihi saking ilmune Allah illa bima aning kelawan barang syaa kang ngersakaken sapa sing Allah iman. Wasi'a amat apa kursiyuhu kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardi lan bumi wasi'a kursiyus samawati wal wasi'a amat apa kursine Allah as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi wala ya'udhu lan ora ngebot tihu ing Allah apa hifdzuhuma ngreksa langit bumi wa huwa utawi Allah iku al-aliyyu zat kang luhur al-azimu tur kang agung.
niki adalah pertemuan yang ke-8 membahas ayat kursi. Terus insyaallah niki sampai akhir menjadi masih kursi samawati wal ardo wala yaudu hifdzuma wa huwal aliyyul azim. Insyaallah sampun selesai malam ini. Tapi senajan sampun selesai malam ini insyaallah tetap nopo Senin depan seminggu lagi tetap bahas ayat kursi, tapi kita membahas tentang khasiat-khasiat fadilah-fadilah. Terus benjing sakit di bentuk pulpen, bentuk kertas, dicatat fadilah-fadilah ayat kursi. Itu didamel 2 pertemuan sakit, tapi boten bisa dawa-dawa didamel insyaallah damel setunggal mawon. Terus benjing, insyaallah yang boten Jawa. Hari ini seger waras, Senin benjing tentang fadilah ayat kursi. Senin selanjutnya insyaallah didamel mulutan. Terus mantun hatam ayat kursi lagi langsung mulutan. Ini adalah pembahasan yang ke-8 tentang ayat kursi. Dugi wasi'a kursi samawati wal ardo. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apa itu kursi Allah? Ini sempat diterangkan tentang pertemuan sebelumnya. Ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat ya kursi didai nopo panci aneh sikil. Itu pendapat sing mujassim, menserupakan Allah mempunyai jisim, mempunyai jasad. Ada yang berpendapat sing dimaksud kursi itu ilmu. Ini itu menurut jumhur ulama, menurut ulama ahli sunnah, sing dimaksud kursi itu adalah ilmu. Tapi kalau maos tenggone tafsir sing jenenge tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf niki tafsir karangane Imam Zamakhsyari. Kita sering belajar tentang nahwu sing rada dhuwur titik niku sering kali Imam Zamakhsyari niki disebut. Imam Zamakhsyari niki ulama ahli tafsir, ulama ahli balaghah, ahli nahwu. Beliau ini kelahiran Khawarizmi, daerah Turkistan, sekitar Iran, Turkistan. Lahir tahun 1074, jadi hampir 1000 tahun yang lalu. Pun sangat lama sekali Imam Zamakhsyari ini. Saya 2 tahun saya sampai petang kakak, jadi sudah lahir sudah hampir 1000 tahun yang lalu. Imam Zamakhsyari ini, oleh cerita titik, Imam Zamakhsyari ini beliau ini mempunyai keterbatasan fisik. Sikile niku patah. Akan diceritakan sampai diamputasi. Gara-gara apa? Gara-gara ketika tasik cilik, tasik enom, diceritakan Imam Zamakhsyari niku nyekel manuk. Mari ngono manuk niku sikile niku dicancang terus dijarno wibat. Karena benangnya dawa, terus lajeng ngerti senidan di terus akhirnya ditarik benang niku ditarik sampai sikile manuk niku patah. Karena ibunya tahu Imam Zamakhsyari masih muda, masih kecil niku melakukan hal seperti itu, ibu Imam Zamakhsyari niku ngamuk sampai ibu itu matur dengan Imam Zamakhsyari, qata Allahu rijlal abadi kama qata'at rijluhu. Semoga Allah memotong kakinya orang yang jauh, maksudnya jauh dari rahmatnya Allah karena dia nopo gawe dulinan sikile manuk niku malah sampai cuplek. Sebagaimana kakinya telah terpotong, kaki burung niku. Akhirnya ketika Imam Zamakhsyari menginjak remaja, Imam Zamakhsyari pada berangkat mondok, nete kuda, nete hewan, akhirnya jatuh bagi hewan, akhirnya kakinya patah. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini? Bahwasannya siji kula kali panjenengan kudu welas, kudu sayang karo hewan, gak oleh nyiksa dalam bentuk apapun.
Makanya niku kula niku gak setuju. Iki kirane ana sing seneng manuk napa mboten niki. Manuk-manuk kicau. Niku lek kapan lek kula mboten semerap, ya, tapi saya tahu sendiri ada orang sing ngingu manuk kicau, mbuh niku murai batu, mbuh niku nopo kula mboten paham, mboten gadah soalnya, mboten remen. Niku ketika memberi makan jangkrik, jangkrik niku sikile di pedhoti dhisik. Nah, dipakai ini tapi diperdoti dhisik sikile semune dan lain sebagainya terus dipakai orang ngene. Manuk. Itu sebuah hal yang tidak bisa dibenarkan. Dari masa ini kok satu ya kita sebagai manusia hendaknya kita sayang kepada hewan. Pokok makhluk Gusti Allah disayang. Kecuali hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Betul apa kan di enten. Hewan-hewan yang diperintahkan Allah untuk dibunuh. Satu. Kedua, sebagai ibu, terutama ibu-ibu yang hadir, sebagai seorang ibu, bagaimanapun nakalnya anak, bagaimanapun kelakuan anak sing gak nyocoki atine ibu aja sampai ngucap elek marang anak. Iki terutama ibu niku dawuhe mandi. Iki wong Imam Zamakhsyari nyancang benang manuk niku dicancang karo benang terus ditarik. Akhirnya ibu matur, semoga Allah memotong kakinya orang yang hamba yang jauh dari rahmatnya Allah sebagaimana dia telah memotong kakinya burung niku. Akhirnya ucapin ibu mandi akhirnya anaknya akhirnya podo karo manuk niku podo karo manuk sikile juga pun. Itu dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Zamakhsyari. Nah, Imam Zamakhsyari ini beliau itu awalnya mempunyai faham Mu'tazilah. Ini kudu kalau cerita, bukan ahli sunnah. Jadi paham yang dimiliki oleh Imam Zamakhsyari ini pahamnya itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak nopo. Di dalam konsep Mu'tazilah, manusia itu bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi gak perlu takdir Gusti Allah. Gusti Allah gak kuasa untuk membuat seorang hamba melakukan sesuatu, tidak. Terus di dalam konsep Mu'tazilah, manusia itu bisa melakukan perbuatannya sendiri. Dia kepingin belajar, dia kepingin alim yo belajar, dia kepingin sugih yo nyambut gawe sing gitu, nyelengi sing akeh. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam perbuatan seorang hamba. Ini orang Mu'tazilah. Ya apa dia ahli sunnah kan enggak? Dia kepingin belajar, dia kepingin alim dia belajar. Tapi engko lek Gusti Allah paring dia diparingi pinter. Dia kepingin sugih nyambut gawe sing gitu, nabung sing gemi, sedekah sing akeh. Kalau Allah menghendaki nanti orang itu bisa menjadi kaya. Jadi ada campur tangan Tuhan tetap kehendaknya Gusti Allah, tapi manusia tetap ikhtiar. Nah, Mu'tazilah tidak seperti itu. Jadi di dalam tafsir Al-Kasyaf, tafsir kalangan Imam Zamakhsyari itu mempunyai paham Mu'tazilah awalnya. Lajeng diceritakan akhirnya Imam Zamakhsyari ini gimana? Tobat saking Mu'tazilah, mlebu nang ahli sunnah. Jadi mboten mempunyai paham Mu'tazilah maneh, tapi dia balik mlebu nang paham ahli sunnah. Gara-gara nopo? Gara-gara rabi terus seneng karo bojone. Jadi diceritakan Imam Zamakhsyari ini seneng ambek arek wedok, terus melamar niku ditolak. Sebab bapak ini seorang hakim, seorang qadhi. Dia itu bapak ayahnya ini mempunyai paham ahli sunnah. Ya gak gelem duwe mantu Mu'tazilah. Wis ndek mawon. Misalnya jenengan wong NU ngono ae kok oleh mantu wong liyane NU, wong LDII, wong Darul Hadis pasti tidak suka. Ya kepingine sing sak pantaran, sing padha. Tapi karena si wedok niki anake si wedok niki mang kepingin ya.
Anak ini ayu dia pinter, karena dia anak ini kepingin oleh Imam Zamakhsyari. Anaknya ini memaksa ayahnya untuk menerima pinangan Imam Zamakhsyari. Singkat cerita, nonton rabi, terus ketika malam pertama, ini cerita nih, ketika malam pertama, bujurnya itu si wedok itu jaluk, Mas, iki malam pertama ini malam spesial. Aku kepingin kumpul karo sampean ping 70. Barang akhirnya ping pisan akhirnya mboten kuat maneh. Endi ono wong iso sampe ping 70. Terus akhirnya karena si istri ini cerdas, jadi sampean manusia mampu menciptakan perbuatannya sendiri. Buktinya sampean dijaluk ping 70 yo gak iso. Bukti ini sampai dijalur ke tempat ya guys, ping bisa wis mati. Akhirnya oleh istrinya Imam Zamakhsyari diberi dua pilihan. Sampai tetap saya minta 70 kali atau keluar dari Mu'tazilah masuk nangoni ahli sunnah. Akhirnya Imam Zamakhsyari boten manut paham Mu'tazilah malih, akhirnya masuk nangoni paham ahlus sunnah. Tapi bagaimanapun juga karena karya itu sudah dibuat, akhirnya mengenai tafsirnya itu masih ada paham-paham Mu'tazilah, termasuk tentang kursi ini. Balik mengenai ayat. Jadi wasi'a kursiyyus samawati wal ardh, mengenai tafsir Al-Kasyaf itu diceritakan Imam Zamakhsyari menulis wa fi qawlihi wasi'a kursiyyuhu arba'atu awjuh. Di dalam pendapat wasi'a kursiyyuhu, luas kursinya Allah itu luas, itu ada 4 pendapat. Pendapat pertama, ahadua anna kursiyahu lam yadid anisamawati wal ardi libastatihi wa sa'atihi. Kursi Allah itu sangat luas, meliputi seluruh langit dan bumi saking omboe. Wa ma huwa illa taswirun li 'azamatihi wa tahyilun faqat. Tapi ini hanya bersifat ilustrasi saja, hanya sekedar penggambaran saja, imajinasi saja terhadap keagungannya. Jadi wala kursiya samatan wala qu'uda wala qa'idah. Jadi menurut tafsir Al-Kasyaf, menurut pendapat Mu'tazilah, karena pada saat menulis ini Imam Zamakhsyari masih berpaham Mu'tazilah, sebenarnya itu tidak ada kursi. Gak ono kursi, gak ono sing lungguh sinten, tidak ada yang duduk, tidak ada duduk. Jadi gak ono lungguh, ya gak ono sing lungguh. Jadi kursi itu sebenarnya tidak ada menurut paham Mu'tazilah. Kursi itu hanya sekedar imajinasi saja, hanya sekedar khayalan saja, ilustrasi saja. Jadi min ghairi tasawwurin qabdatin wa tayyin yaminin, tanpa menggambarkan adanya genggaman atau lipatan tangan kanan. Terus Imam Zamakhsyari itu mencuplik tentang Quran surah Az-Zumar ayat 67 tentang Gusti Allah dawuh wa ma qadahu wa haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maksudnya apa? Bahwasanya penggulungan langit terus genggaman bumi itu hanya sekedar ilustrasi saja. Bukan ono genggaman sebenarnya tidak ada. Jadi menurut Imam Zamakhsyari, apa saja kursi, termasuk kursi iman, sebenarnya tidak ada, itu hanya penggambaran saja, hanya ilustrasi saja. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wasani wasya ilmuhu wa sumya al ilmu kursiyan tasmiyatan bimakanihi alladhi huwa kursiyul alim. Jadi sebagaimana pendapat sebelumnya, bahwasanya kursi dimaksud kursi itu adalah ilmu Allah, dan ini banyak yang berpendapat seperti ini, termasuk tafsir Al-Qurtubi, termasuk tafsir At-Tabari. Yang dimaksud kursi itu adalah ilmu Allah. Sebab apa? Sebab ilmu itu dikatakan kursi dan ulama itu dikatakan kursi.
Ini pun ada orang-orang Arab. Yang memiliki kita mboten tahu krungu napa jenenge ulama diarani kursi tidak. Tapi di lingkungan Arab ulama itu disebut sebagai kursi. Jadi yang berpendapat seperti ini, pendapat yang kedua sing dimaksud kursi Allah itu adalah ilmu Allah. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wasalisu wasi'amulkuhu tasmiyatan dimakani alladhi wa kursiul maliki. Pendapat yang ketiga, menurut tafsir Al-Kasyaf, menurut Imam Zamakhsyari, sing dimaksud kursine Allah itu adalah kekuasaan Allah. Sebagaimana seorang raja yang mana seorang raja itu mempunyai kursi. Jadi sing dimaksud adalah kekuasaan Allah. Di pendapat pertama kursi itu tidak ada. Pendapat yang kedua kursi itu ilmu. Pendapat ketiga kursi itu kekuasaan. Warabiu maruya annahu khalqa kursiyan huwa baina yadil arsy duna bisamawati wal ardu wa huwa ila arsy ka ashhari syai'in. Dan pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya kursi itu berada di depan arsy. Terus misore itu langit dan bumi. Sementara kursi kalau dibandingkan dengan arsy itu adalah hal yang kecil. Mungkin insya Allah kalau tanyakan, memang ada hadisnya seperti itu. Di dalam pendapat orang-orang mujassim, sebagaimana ini sampun kita bahas, langit, bumi, ini tapi tidak bisa kita terima, Dukure bumi itu adalah langit. Di dalam konsep mereka langit itu tingkat pitu, susun pitu. Dukure langit itu kursi, dukure kursi itu arsy. Terus Allah bersemayam di atas arsy. Ini bukan orang-orang mujassim seperti itu. Tapi kita tidak seperti itu. Kalau kita mempunyai pandangan seperti itu, berarti Allah mempunyai tempat. Sampun kita bahas tentang ayat pertemuan sebelumnya. Padahal Allah itu tidak butuh tempat. Allah wujud bila makan. Allah tidak memerlukan tempat. Tapi di dalam pahaman mereka seperti itu. Jadi apapun itu, apapun maksudnya kursi tentang ayat kursi ini, yang penting kita wajib beriman tentang adanya arsy dan kursi. Jangan Gusti Allah dahulu arsy, Ar-Rahman ma'al arsy istawa. Allah dahulu tentang kursi, wasi'a kursiyu. Wis awak dhewe tidak perlu berpikir terlalu jauh kursi itu ya apa, sing penting iman kalau arsy itu ada, kalau kursi itu ada, dan kita tidak boleh mengingkari hal ini. Wis pokoke arsy ana, kursi ana, wis ngoten mawon, mboten bisa dilarang jauh maneh. Dan memang nggih tentang tafsir Al-Qurtubi niku diceritakan Kanjeng Nabi nanti dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kursiyyu lu'lu'atun. Kursi itu adalah mutiara. Ajane niku lu'lu'atun. Tukang nang kene dadi lulu. Lek ngomong lu'lu kan nggih angel. Akhirnya dadi lulu. Lulu itu menjadi lu'lu'atun. Lu'lu'atun itu adalah mutiara. Jadi kan yang nanti dahulu kursi itu adalah mutiara. Walau kolam lu'lu'atun. Sementara kolam itu juga mutiara. Kolam jadi maksud pena yang menulis apa yang ditulis mengenai Lauhul Mahfuz. Kolam itu juga mutiara. Watul kolami sab'umi'ati sanatin. Panjangnya kolam itu setara dengan 700 tahun perjalanan. Sab'umi'ati sanatin. Watul kursiyi haitsu la ya'lamhu illallah. Sementara panjangnya kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi Kanjeng Nabi nanti tahu kayak ngoten panjenengan. Kolam itu teko kursi itu dari mutiara, kolam itu juga dari mutiara. Panjangnya kolam itu setara dengan 700 perjalanan. Sementara panjangnya kursi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tentang Al-Qurtubi juga diterangkan,
Kanjeng Nabi dinate dawuh, fa inna samawati wal arda fi jawfil kursi. Sesungguhnya langit dan bumi itu berada di tengah-tengah kursi. Ilustrasinya, ilustrasi ini, langit karo bumi itu nang di tengah-tengah kursi. Wal kursi baina yadayil arsy, dan kursi itu berada di depan arsy. Ini memang ada hadisnya. Jadi bumi sampai langit itu nang tengah-tengah kursi, kursi itu nang gone ngarepe arsy. Nah, Imam Qurtubi memberikan komentar seperti apa? Wa arbabul ilhadi yahmilunaha ala izamil mulki wa jalalatis sultani. Orang-orang yang menyimpan, mengartikannya dengan besarnya kerajaan dan agungnya kekuasaan. Wa yungkiruna wujudal arsy wal kursi wa laysa bi syai'in. Mereka mengingkari adanya kursi, mereka mengingkari adanya arsy, mereka mengingkari adanya kursi. Kayak orang-orang Mu'tazilah itu. Jadi itu adalah orang-orang yang menyimpan dari kebenaran. Wong Allah wis jelas dawuh Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Terus wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kok ada kelompok yang menafikan atau mengingkari adanya arsy dan adanya kursi? Maka itu adalah sebuah pendapat yang jauh dari kebenaran. Sing bener yang apa? Wa ahlul haqqi yujizunahuma. Sing bener menurut Imam Al-Qurtubi, ahli kebenaran menyatakan bahwa itu semua bisa saja terjadi. Yujizunahuma, menang. Idzi qudratillahi muntasa'an fayajibu al-iman bidzalik. Kalau Allah memang menghendaki seperti itu, maka kita harus beriman seperti itu. Harus ono, kita tidak perlu mencari terlalu jauh bagaimana Allah istiwa ala arsy. Tidak perlu terlalu jauh memikirkan seperti itu. Kursi ono, gak perlu memikirkan terlalu jauh apakah yang dimaksud oleh orang-orang mujassim bahwasanya kakinya Allah berada di kursi. Itu bisa dibenarkan, betul bisa dipikir seperti terlalu jauh seperti itu. Kalau terlalu jauh seperti itu, bisa nanti iblis datang mengganggu, menggoda keimanan kita. Jadi Allah dahulu kayak matan, kita wajib iman gitu aja. Memang, di dalam banyak hadis itu disebutkan bahwasanya kursi itu berada di hadapan arsy atau di bawah arsy. Ono sing hadisnya itu enten sing ngomong, enten sing dawuh di depan arsy, enten sing didhawuhi di bawah arsy, ono sing ngarepe arsy. Termasuk hadis riwayat Imam Baihaqi, diriwayatkan sang Ibnu Abbas, diceritakan anna maknahu fi ma yura annahu mawdu'un minal arsy mawdi al-qadamaini minas samiri. Imam Baihaqi mengatakan bahwasanya kursi itu diletakkan lebih rendah daripada arsy. Kursi itu nisore arsy. Mawdi al-qadamaini minas samiri. Annahu mawdi'un minal arsy mawdi al-qadamaini minas samiri. Sebagaimana seolah-olah digambarkan arsy itu singgasana, kursi itu mawdi al-qadamaini minas samiri. Kursi itu panggonane sikil. Jadi dibayang, tapi bukan berarti itu kemudian dilanjutkan walaysa fihi isbatul makani lillahi ta'ala. Ungkapan ini bukan bermaksud menyatakan bahwa Allah memiliki tempat, tidak. Cuman kalau diilustrasikan, arsy itu koyok singgasana, sementara kursi itu tempatnya sikil, icak-icakane sikil. Tapi jangan dibayangkan Allah itu seperti itu, nanggone arsy terus kakinya nanggone kursi, tidak. Jadi Allah disucikan dari tempat. Mereka dikatakan walaysa fi isbatul makani lillahi ta'ala. Allah disucikan dari itu semua. Maka ini sallallahu terangkan bahwasanya untuk menerangkan ayat ini memang kita harus berhati-hati karena memang banyak pendapat, termasuk kelompok-kelompok mujassim seperti itu tadi, sing membayangkan, mempunyai keyakinan bahwasanya Allah duduk di arsy, terus kedua kakinya nanggoni
kursi. Niku banyak pendapat seperti itu di kalangan orang-orang sing mujassim, yang menganggap bahwasanya Allah mempunyai jisim. Nah, kita sebagai ahli sunnah, kita kedah mempunyai keyakinan bahwasanya Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Pun kita lanjutkan. Jadi kalau ada yang berpendapat kursi itu adalah arsy, memang ada pendapat yang mengatakan bahwa sing maksud kursi itu arsy. Ini pendapat itu salah. Sebab kursi ono dewi, arsy ono dewi. Kursi ada sendiri, arsy enten sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan tenggone tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir iki kula beto tafsire Masamawatu sab'u fil kursi illa kadarohi masab'ati ulqitu fi tursin. Perumpamannya langit dan bumi itu dengan kursi itu sebagaimana dirham, 7 keping dirham nanggone fi tursin di atas sebuah tameng. Jadi jenengan bayangno ono wong duwe tameng ketika perang itu kan zaman dulu itu kan perang kan bawa tameng. Jadi kursi itu sebagai sebuah tameng, langit bumi dan semua isinya itu sebagaimana 7 keping dirham. Jadi 7 koin menawi nanggone kursi. Yo gede kursi. Nah, sementara di hadis yang lain riwayat dari Abu Dzar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma al-kursiyyu fil arsy illa ka halqatin min hadidi ulqitu baina dhahrai falatin minal ardi. Rasul Abu Dzar, kursi itu bila diletakkan di dalam arsy itu seperti sebuah lingkaran besi, amin kuman, lingkaran besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Jadi kursi ini boleh dibayangno, kalau diilustrasikan dibandingno karo arsy, kursi itu tameng niku man diuncalno nanggone padang pasir. Padang pasir sangat luas sekali padang pasir. Sementara itu padang pasir itu diilustrasikan sebagai arsy, sementara kursi diilustrasikan sebagai tameng. Jadi memang diriwayatkan makhluk yang paling besar diciptakan oleh Allah itu adalah arsy. Memang kita ingin boten usah membayangkan terlalu jauh mana, sudah seperti motor naik. Kanjeng Nabi nanti ditanggapi oleh sahabat Abu Dzar. Kemudian tafsir Al-Qurtubi dikatakan warawa Abu Idris Al-Khawlani an Abi Dzar qultu ya Rasulullah ayyuma unzila alaika a'dzam. Abu Dzar pada tanggap marang Kanjeng Nabi, wahai Rasul, apa ayat yang paling agung yang pernah diturunkan kepadamu? Napa jawaban Kanjeng Nabi? Qala ayatul kursi. Sing ayat sing paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah kepadaku adalah ayat kursi. Ya Abu Dzar, as-samawati asab'u ma'al kursi illa kahalqatin mulqatin fi ardi falatin. Sami bagaimana langit sing jumlahe ana 7, ini insyaallah terangkan, dan kursi itu sebagaimana lingkaran tameng niku man nanggone padang pasir. Wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil farati 'alal halqati. Iki nang arsy dibandingno karo kursi koyo padang pasir karo tameng. Terus dia sangat jauh sekali gedean arsy. Pun kita lanjutkan. Jadi sing dimaksud ayat niki wasi'a kursi samawati wal ardh niki maksudnya niku napa? Maksudnya betapa agung ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk yang sebesar itu. Wasi'a kursi samawati wal ardh. Allah menciptakan ciptaannya yang begitu agung. Pun kita lanjutkan. Wala ya'udu hifdzuhuma.
Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah tidak merasa berat memelihara langit dan bumi. Sing dimaksud wala ya'uduhu tenggoni ayat niki diceritakan tentang tafsir Ibnu Katsir, aila yuskiluhu, tidak memberatkan, wala yurisuhu, dan tidak mengganggunya sama sekali. Jadi Allah tidak merasa keberatan, tidak merasa terganggu sama sekali memelihara langit dan bumi. Alam semesta ini kita beruntung hidup di tahun 2024 dengan ilmu modern yang sedemikian rupa. Kalau wong biyen, ketika ayat ini turun, atau mungkin 100 tahun atau 200 tahun yang lalu, ketika ilmu belum semodern sekarang, ini dalam bayangan mereka bumi itu koyok misalnya omah ngeten iki, terus langit itu koyok plafon sing tingkat itu. Jadi koyok nang ngene, lantai ini adalah bumi, terus plafon ini langit, terus langitnya soft itu. Ilmu modern, sedemikian modern ilmu saat ini, niku tidak atau mungkin belum bisa menemukan ujung alam semesta. Ujungnya belum dengan tepat. Teleskop itu sudah sedemikian canggih, sudah bisa melihat jutaan kilometer jauhnya. Itu belum bisa mampu mendeteksi di mana letak ujung semesta. Jadi semesta ini mengembang. Ini ilmu modern loh, ilmu modern. Semesta ini mengembang, terus mengembang. Kita ini berjalan terus, bumi berputar. Itu jangan dibayangkan bumi berputar terus matahari ini mandek, tidak. Semuanya ini berjalan terus, berjalan semua. Ini berdasarkan ilmu modern loh. Bukan percaya ilmu modern terus menganggap bumi datar ya wis berat wis. Cuman berdasarkan ilmu modern, saat ini bumi itu berputar rotasi mengelilingi matahari. Matahari itu berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Ini berputar terus, menjauh terus. Jadi tidak ditemukan ujung alam semesta, karena pada hakikatnya alam semesta ini masih terus melebar. Dengan kata lain, seolah-olah masih dalam proses penciptaan. Masih terus melebar. Nah, bagaimana mungkin alam semesta yang sedemikian kompleks, sedemikian teratur, sedemikian detailnya, jarak matahari dengan bumi, jarak bulan dengan bumi, dan lain sebagainya, itu kok gak ono sing nyiptakno? Di dalam orang-orang ateis sing boten percaya karo pangeran, ya tidak mungkin kok. Mereka itu mempunyai keyakinan bahwasannya semua ini tercipta secara kebetulan. Kan gitu, boten mungkin. Atau ada kelompok-kelompok agnostik. Kelompok agnostik itu orang-orang yang tidak mempercayai, meragukan keberadaan Tuhan, meragukan keberadaan Tuhan. Ini menganggap bahwasanya alam semesta ini terjadi begitu saja. Kan boten mungkin. Begitu kompleksnya alam semesta ini, pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memelihara. Tidak mungkin alam semesta yang sedemikian luasnya terus terjadi secara kebetulan begitu saja. Dan sing gawe koyok ngene detailnya adalah Allah. Balik dengan awal ayat, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Qayyum, Allah yang maha mengatur. Balik dengan awal ayat. Jadi sing ngatur semua ini adalah grand desainernya adalah Allah. Diatur sedemikian rupa, dipelihara sehingga tidak ada durung waya kiamat, ya kiamat. Kita alam semesta ini begitu luas, terus asteroid begitu banyak, kita dilapisi oleh atmosfer dan lain sebagainya. Ini mungkin diatur kali Gusti Allah sehingga tidak ada asteroid yang
masuk nanggoni bumi. Jadi kalau orang-orang ateis, agnostik, buatan percaya kalau pangeran, yo tidak mungkin alam ini ada begitu saja. Alam ini sedemikian detailnya sehingga alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, pasti ada yang memelihara, dan itu adalah Allah. Nah, Gusti Allah itu terus tafsir Ibnu Katsir, wa huwa al-ghaniyul hamid. Gusti Allah sing maha sugih, maha terpuji. Al-fa'alu lima yurid. Gusti Allah itu berkehendak melakukan apa saja yang dikehendakinya. Alladzi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Gusti Allah itu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia kerjakan, beda dengan makhluknya yang bernama manusia dan jin. Mereka dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dikerjakan. Gusti Allah menghendaki orang bencana, ya wis tak diminta pertanggungjawaban Gusti Allah. Tunggu ini dikatakan la yus'alu amma yaf'al. Gusti Allah menghendaki ada tsunami di daerah endi, ada gempa bumi di daerah endi. Gusti Allah sak kerja Gusti Allah. Makanya kalau kita pernah mendengar ceramahnya Gusmus itu adalah anak dari pengarang tafsir Al-Ibris ini. Istilah Gusmus, Gusti Allah itu maha semampu. Terserah Gusti Allah, wong sing ngersakaken Gusti Allah. Beda karo makhluknya yang bernama manusia, makhluknya yang bernama jin itu dimintai pertanggungjawaban. Makanya tentunya hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 893, temui Kanjeng Nabi dawuh, pun terkenal hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Duwe bojo, duwe anak, nanti kita itu dimintai pertanggungjawaban bojone anake. Nek duwe bojo, yang pertanggungjawaban awake dhewe, gak duwe bojo. Misalnya, yang harus mempertanggungjawaban awake dhewe. Dan kita itu mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Makanya kok ono wong rebutan dari pemimpin itu saja ini jauh betul salah. Dalam konsep ini loh, diminta pertanggungjawaban, Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha agung. Sing dimaksud tinggi tenggone mriki, nggih, kalau tafsir Al-Qurtubi dikatakan sing dimaksud tinggi tenggone ayat niki yuradu bi ulul qadri wal manzilati la ulul makani. Sing dimaksud tinggi nenggone ayat niki adalah tinggi kekuasaan dan tinggi kedudukannya, bukan tinggi tempatnya. Ini dikatakan li'annallaha munazzahun an tahayyuzi. Karena sesungguhnya Allah itu suci dari menempati suatu tempat. Balik dari keterangan sing awal bisik, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa adanya tempat. Jadi enten memang sekelompok orang, cuma tentang Al-Qurtubi dikatakan wahaka at-Tabari an qaumin annahum qalu huwa al-aliyyu an khalqihi bi irtifai makanihi an amakini khalqihi. Terus Imam At-Tabari memang ada sekelompok kaum yang mengatakan bahwasanya Allah itu bertempat di tempat yang tinggi. Mujassim yang kita terangkan, yang kita bahas dari pertemuan sebelumnya itu, memang ada yang berpendapat seperti itu. Ada sebuah kaum yang mempunyai keyakinan kalau Allah itu bertempat di tempat yang tinggi. Qala Ibnu Atiyah wa hadza qaulu jahalatin mujassimin. Terus Ibnu Atiyah itu adalah pendapat orang-orang bodoh yang mempunyai pendapat mujassim, yang mempunyai pendapat Allah itu mempunyai jisim, mempunyai jasad. Wa kana wajhu alla yuhka. Sebaiknya pendapat ini tidak perlu diceritakan. Ini memang ada kelompok-kelompok tertentu di luar sana yang mempunyai keyakinan bahwa al-aliyyu, maksudnya al-aliyyu itu Gusti Allah itu berada di tempat yang paling
tinggi. Itu adalah pendapat yang bodoh, pendapat orang-orang mujassim, dan itu tidak perlu dibahas. Wa huwal aliyul azim. Lek sing dimaksud azim mriki adalah sifatun bimakna azimil qadri wal khatari wasyarafi. Sing dimaksud azim adalah sifatnya, maknane nopo? Besar kekuasaane, besar kedudukane, besar kemuliaannya. Bukan la ala makna izamil ajromi, bukan maknanya besar dalam makna bentuknya, tidak. Walaupun memang ada pendapat kaum yang mengatakan bahwasanya sing dimaksud azim ini adalah muazzam. Wahaka at-Tabari an qaumi annal azima ma'nahu al-muazzam. Ada memang kelompok di luar sana ini yang berpendapat sing dimaksud azim ini adalah bukan agung kekuasaannya, bukan agung kemuliaannya, bukan agung kedudukannya, tapi sing dimaksud azim adalah muazzam. Muazzam itu nopo? Yang dibesarkan. Yang dibesarkan. Pendapat ini salah. Jadi Imam At-Tabari salah. Sebab nopo? Menurut pendapat yang lain, menurut kaum yang lain, wa hukiya an qaumin annahum ankaru dzalika. Oh, pendapat sing kaum yang lain mengingkari pendapat itu. Sebab nopo? Mereka mengatakan laukana bimakna muazzam. Lek sing dimaksud azim itu adalah muazzam yang dibesarkan. La wajaba alla yakuna aziman qabla an yakhluqa al-khalqa wa ba'da fana'ihim. Berarti Allah itu tidak maha besar sebelum Allah menciptakan makhluk. Terus ketika makhluk sudah binasa semuanya, berarti Allah tidak maha besar. Ini kira-kira dukur pembahasannya ini, tapi ini pun terakhir. Wa huwal aliyul azim. Ada yang mengatakan sing dimaksud azim itu adalah besar bentuknya. Atau ada yang berpendapat yang dibesarkan, tapi itu semua salah. Jadi Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, itu kabeh salah. Sing dimaksud itu gede bentuknya tidak, tapi besar kekuasaannya, besar kedudukannya, besar kemuliaannya. Sing dimaksud juga bukan muazzam. Sebab sing dimaksud muazzam berarti sebelum Allah menciptakan makhluk, berarti Allah itu tidak azim. Lek Gusti Allah sudah membinasakan semua makhluk, berarti Allah itu tidak azim. Padahal izla muazzama lahu hina idzin. Padahal Allah itu tetap maha agung apapun keadaannya. Itu hadis sangat populer. Insya Allah kalau kalian panjenengan sering mendengarkan hadis ini, hadisnya sahih. Kan sahih Muslim hadis nomor 2577 kalau tinggal. Kalau tinggal itu di sahih Muslim juz kali hadis nomor 2577. Hadisnya sangat panjang, tapi pulau potong kan dari tengah-tengah. Dan berikan di Nabi dawuh. Hadisnya hadis qudsi sing dawuh Gusti Allah, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya orang-orang sebelum kamu dan orang-orang akhir kamu menang ketika zaman sampai wis kiamat, wa insakum wa jinnakum, menungsomu ya jinmu. Kan ini kan di sumber kita jelaskan bahwasanya yang dimintai pertanggungjawaban tidak hanya manusia tapi jin. Sudah kita bahas mengenai kira-kira pertemuan yang keberapa. Wahai hambaku, sesungguhnya orang-orang terdahulu kamu, orang-orang terakhir kamu mening, baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, kamu ala asqaqal birajulin wahidin minggu. Mereka semua misalnya hamba-hamba semua iman menungso jin kabeh taat kabeh marang Gusti Allah. Tidak ada yang durhaka sama sekali. Mazada fi mulki syai'an, tidak akan menambahi kemuliaanku, tidak akan menambahi kekuasaanku sedikit pun. Bisa umpam ono dari kamu, dari awal sampai akhir, dari golongan manusia ataupun dari golongan jin, kok kabeh duro kok kabeh karo Gusti Allah, itu tidak akan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Jadi wahwal aliyul azim, Allah niku tetap moho tinggi, tetap moho agung apapun keadaannya. Bahkan seandainya
semua manusia, semua jin iku mboten taat kabeh marang Gusti Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Pun cekap semanten, mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Bijing nggih kula bangsuli, bijing ngaosi lebih enteng sebab bijing pertemuan yang ke-9 kita membahas tentang fadilah-fadilah ayat kursi. Lajeng Senin berikutnya insyaallah mulutan. Pun kita lajeng kados biasa maos ayat kursi kaping 7 insyaallah bincang kula terangno kenapa kok wala yaudu hifdzu ma wal aliyul azim niku kok dibalen-baleni insyaallah bincang keterangane. Pun monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يعود 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 حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.